wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Tatu. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Ahmad Nausnau. Terima kasih. Para kepala daerah, baik kabupaten maupun kota se-Provinsi Papua Barat Daya, Pak Sekda, kemudian juga Forkopimda, semuanya, para staf jajaran dari pihak provinsi maupun juga kabupaten kota, rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Agung, Pak Sesdirjen, kemudian Pak Direktur Pidana, dan juga Pak Adwil, begitu juga dengan Kadin Yankum dan beserta seluruh staf di jajaran kantor wilayah hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, rekan-rekan dari notaris, ada Bu Ketua Pengwil, pengurus wilayah, kemudian juga Pengda, pengurus daerah, beserta seluruh anggotanya yang cukup mendukung luar biasa. Kita aplaus Pak Gubernur dan juga seluruh jajarannya yang sudah memberikan dukungan kepada kami, kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan program pemerintah khususnya yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program ini merupakan semangat dari Bapak Presiden yang kemudian diamanahkan kepada Satgas Operasi Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Menko Pangan beserta seluruh kementerian lembaga lainnya yang telah dibentuk melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang lalu. Sejak bulan Mei sampai dengan saat ini, kami tentu sangat mengapresiasi sekali upaya-upaya kita melakukan mewujudkan Operasi Merah Putih ini dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Aceh, demikian juga sampai dengan Papua Barat Daya. Dan spesifik untuk Papua Barat Daya mendapat atensi yang cukup serius dari Bapak Menko dan juga Bapak Menteri Hukum. Salam dari mereka kepada kita semua. Belum berkenaan bersempat hadir karena ada tugas mendampingi Bapak Presiden dan tugas kenegaraan lainnya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, tanggal 19 Juli akan datang, jika tidak ada perubahan lagi, Bapak Presiden akan mencanangkan Koperasi Merah Putih ini seluruh Indonesia, live termasuk yang nanti perwakilan dari Papua Barat Daya dan lain sebagainya. Jadi ada 103 mock-up yang sudah disiapkan seluruh Indonesia. Nanti masing-masing kepala daerah akan berada di sana. Karena Bapak Presiden nanti mencanangkan secara langsung dan juga akan tampilkan masing-masing contoh usaha dari koperasi desa tersebut. Untuk saat ini terkait dengan wilayah 6 provinsi Papua yang ada di tanah Papua ini, ada 2 tim Bapak Gubernur kami laporkan. Satu berpusat di Papua, di Jayapura sana, ada beberapa kementerian lembaga yang sebelumnya sudah hadir ke sini, sekarang bergantian mereka ke sana mengawal percepatan. Demikian juga dari tim kami, dan sekarang kami mendapat tugas dari Pak Menteri Hukum untuk berkunjung ke Papua Barat Daya. Terima kasih atas sambutan yang hangat dan luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami senang karena setiap saat kami pantau secara live streaming pergerakan pengesahannya. WSK dari Badan Hukum Koperasi ini terus meningkat dari waktu ke waktu, dan tentu atas kebaikan dan atas fasilitasi yang telah diberikan oleh Bapak Gubernur
Bapak Wakil Gubernur serta Bapak Bupati, Wali Kota dan seluruh perangkat-perangkatnya. Nah, karena tanggal 19 akan ada launching, maka saat ini Bapak Ibu sekalian, posisi kita ada di angka 77.500 lebih, hampir menuju 78.000 SK seluruh Indonesia. Nah, ada 7.000 desa kabupaten kota yang ada di 6 provinsi Papua, kurang lebih 7.000 itu ada di wilayah provinsi Papua. Nah, kemudian hasil data dari Kementerian Dalam Negeri ada 2.500 lebih desa kabupaten kota desa di Papua pegunungan. Makanya kemudian teman-teman sebagian mendampingi sudah 1 minggu di sana untuk membantu percepatan. Papua Barat Daya dan Papua Barat itu cukup baik perkembangannya. Kita terus mendampingi tentu karena faktor geografis maupun faktor sarana prasarana yang ada ini. Nah, Bapak Gubernur, hari ini kami didampingi oleh teman-teman notaris, ibu-ibu yang luar biasa ini. Mereka para serikandi pejuang di tanah Papua Barat Daya beserta bapak-bapak sekalian yang cukup bijak dan cukup membantu mereka. Mereka tidak henti-hentinya terus menemui kepala desa, kepala koperasi untuk memintakan berita acara dan kemudian melakukan pengesahan badan hukum koperasinya. Kalau dilihat dari data yang ada, kita cukup apresiasi sekali dengan Kota Sorong tentunya, karena sudah 100% tercapai dari jumlah 41 kelurahan atau desa atau kampung yang telah ada. Nah, tadi kami dengan teman-teman notaris yang ada di Kabupaten Sorong, di sini yang membantu ini, mereka terus sampai saat ini melakukan upaya pengesahan itu. Namun mohon arahan dari Bapak Gubernur serta Bapak Kepala Daerah, Pak Bupati, Wali Kota nanti untuk membantu kepala dinasnya, arahan dari Bapak Menteri Hukum, kalau sekiranya bisa semua hasil-hasil musyawarah desa yang sudah dihasilkan bisa disampaikan langsung kepada notaris-notaris yang telah ditugaskan atau ditunjuk, sehingga teman-teman notaris ini bisa dalam waktu singkat mereka mendaftarkan aktenya sehingga menjadi lahir surat keputusan Menteri Hukumnya. Pak Menteri tentu memahami bahwa kondisi geografis Papua tidak bisa seluruhnya menghadap kepada notaris. Arahan beliau agar nanti dibuatkan surat kuasa dari para pengurus notaris, pengurus koperasi yang sudah ada, Pak Gubernur, nanti bisa membuatkan surat kuasa kepada kepala dinas atau kepada stafnya atau kepada pendamping desa dari para pimpinan koperasinya ini, agar pimpinan tidak perlu datang lagi ke notaris. Karena kalau ada 500, ada sekian ratus, mereka berbondong-bondong datang untuk menyulitkan transportasi dan lain sebagainya. Pak Menteri mempertimbangkan ini dari segi aspek hukum tidak ada persoalan, tapi dari segi teknis cukup membantu. Sehingga nanti para notaris selain dia jemput bola, dia juga akan melalui para kuasa-kuasanya ini yang ditunjuk oleh Pak Bupati atau Pak Wali Kota untuk bisa melakukan percepatan itu. Percepatan itu tentu bisa dilakukan tadi setelah teman-teman kita gali persoalannya ada di Kabupaten Sorong nanti, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat mereka akan menemui staf-staf Bapak Bupati, terutama dari dinas koperasinya. Nanti kalau ada beberapa dokumen yang masih terkumpul di sana, nanti minta mohon dibantu agar kepala dinasnya dibantu menyerahkan kepada koperasi teman-teman di notarisnya. Demikian juga di Sorong Selatan.
Kalau catatan kami, Kabupaten Sorong sudah 28%, Kota Sorong sudah 100%, kemudian Sorong Selatan sudah 40%, Maibrat luar biasa sudah 66%. Nah, ini kita minta bantuan nih Pak Bupati di Kabupaten Tambrau. Nanti arahan dari Pak Gubernur, Pak Wagub seperti apa. Ini posisinya 17% masih. Jadi nanti kalau ada sudah musyawarah desanya, nanti teman-teman notaris akan membantu membuatkan surat kuasanya sehingga tidak seluruhnya untuk hadir menghadap kepada para notarisnya. Demikian juga di Kabupaten Raja Ampat sudah cukup baik, 45%. Sehingga tadi kalau kata Pak Gubernur sampaikan, dari 1013 desa atau kelurahan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, yang sekarang 423 sudah keluar surat keputusan Menteri Hukumnya. Kami berharap supaya dalam waktu 1-2 hari ke depan, teman-teman ibu notaris yang luar biasa ini akan membantu untuk percepatan pengesahannya. Pak Presiden tentu sangat optimis dan berharap sekali, karena ini merupakan satu-satunya upaya untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan yang beliau inginkan sesuai dengan amanat konstitusi. Karena nanti semua bantuan-bantuan yang dari pusat yang selama ini sangat banyak sekali perizinannya, baik terkait dengan pertanian, sembako, maupun juga pupuk, atau mungkin cold storage, atau mungkin energi ya, khususnya bahan bakar minyak, itu membutuhkan perizinan yang cukup panjang. Nanti tidak perlu lagi. Jadi semua akan di-drop dari pusat ke koperasi. Nah ini yang nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kemudahan di situ, sehingga masyarakat desa atau masyarakat kampung setempat bisa membeli segala kebutuhannya dengan mudah dan dengan murah. Nah ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden, sehingga memangkas jalur birokrasi distribusi yang cukup panjang sekali. Nah karena itu keinginan beliau bahwa dari 83.000 desa seluruh Indonesia atau kelurahan, 80.000 itu diharapkan sudah menjadi badan hukum pada tanggal 19 Juli yang akan datang. Saat ini sudah masuk ke angka 78, sehingga jika saja ada 1.000, kurang lebih dari 1.013 ini 1.000 saja, kita bisa menyumbang. Tentu karena faktor geografis tadi, sama seperti teman-teman yang lain, Maluku Utara pun masih 90% karena faktor geografis pulau-pulau itu. Nah, tapi mereka terus berupaya agar tetap bisa disahkan pada tubuhnya, sehingga nanti segala keuntungan dan benefit yang diberikan melalui berbagai BUMN yang dalam rangka kemudahan tadi itu bisa berlandaskan kepada aspek legalitas dari koperasinya. Jadi kalau sudah koperasinya ada SK badan hukumnya, kemudian dia menjadi status koperasi merah putih, maka nanti semua kebutuhan yang dia perlukan dari segi aspek pembiayaan akan mendapat dukungan, khususnya dari lembaga perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan daerah, dan tanpa memerlukan perizinan tambahan lainnya. Ini salah satu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Demikian Pak Gubernur, Pak Bupati, atas kondisi perkembangan koperasi yang ada. Dan karena memang situasi kondisi yang ada ini, tentu kebijakan yang sifatnya fleksibel tanpa menghilangkan substansi bahwa akte notaris itu harus dibuat para pihaknya menghadap kepada notaris, karena itu undang-undang jabatan notaris. Tapi karena tidak semua orang bisa menghadap kepada notaris, karena faktor sebarannya yang tidak merata di provinsi ini, tentu
akhirnya kita mengambil kebijakan dibuatkan surat kuasa. Jadi nanti masing-masing pimpinan koperasi merah putih di kampung atau di desa A, B, C dan itu memberikan kuasa kepada pendamping desanya atau kepala desanya atau kepada perangkat pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerahnya ini satu atau dua orang menghadap datang ke notaris membawa berbagai dokumen yang diperlukan, berita acara musyawarah desa serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti misalkan Pak, kita belum ada NPWP-nya dan lain sebagainya, tentu tadi sudah kami sampaikan kepada teman-teman notaris tidak perlu kaku, fleksibel, karena di dalam undang-undang perpajakan kita ke depan sudah ditetapkan NIK, nomor induk kependudukan nanti akan sama dengan nomor NPWP. Jadi mereka ketika sudah ada nomor NIK-nya yang diinput dengan sendirinya nanti diisikan saja NPWP-nya. Tapi itu teknis oleh teman-teman staf notaris yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup berita acara musyawarah desa dan juga kemudian perangkat desa, dan mohon bantuan dari Pak Gubernur, Pak Wagub, beserta Pak Bupati, beserta Pak Wali Kota dan seluruh perangkatnya, agar dokumen-dokumen yang saat ini belum diserahkan kepada notaris yang masih mungkin dikoordinasikan oleh dinas koperasi terkait ya, atau mungkin institusi lainnya, mohon bisa dibantu untuk diserahkan kepada rekan-rekan notaris. Demikian Pak Gubernur, sekali lagi terima kasih dan kita aplaus atas capaian kita semua, karena ini luar biasa. Papua Barat Daya, kinerjanya, semangatnya untuk tentu rakyat Papua yang lebih baik ke depan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.